Perkenalkan, nama saya Desi Natalia Rumangu SPD. Saya mengajar di kelas 4 SD Negeri Sinampangyo, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 program studi PGSD di LPTK Universitas Tadulako dengan nomor peserta 2016 9960 4754. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri Sinampangyo. Berikut video pembelajaran saya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, puji Tuhan semuanya baik-baik. Dan hari ini seperti biasa, Ibu akan mengecek kehadiran kalian satu persatu ya. Mulai dari Joy Sevilla. Hadir, Bu. Oke, Muhammad Rafli, Hadir, Bu. Muhammad Dani. Tidak hadir, Bu. Kenapa tidak hadir Dani? Sakit. Oke. Natalia Balungkot, Hadir, Bu. Regia Rombas, Hadir, Bu. Siti Halimah. Hadir, Bu. Oke. Berarti yang tidak hadir hari ini hanya satu orang ya. Baik, seperti biasa, sebelum kita belajar kita akan dahului dengan doa. Jadi Ibu minta ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Amin. Oke, terima kasih buat ketua kelas yang sudah boleh memimpin kita dalam doa hari ini. Nah, sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu minta kalian mengecek kerapian kalian masing-masing. Sudah rapi semua sudah? Kemudian kesiapan kalian untuk belajar. Siapkan memang apa? Alat tulis, buku, pensil dan lain sebagainya ya. Sediakan memang di depan. Sudah? Oke. Sebagai bentuk rasa nasionalisme kita, sebagai bentuk rasa cinta tanah air kita kepada bangsa kita, bangsa Indonesia, sebelum belajar kita selalu menyanyi lagu nasional. Hari ini kita akan menyanyi mengenai lagu dari Sabang sampai Merauke. Tahu semuanya kan? Ibu putar lagunya lewat video, kita nyanyi bersama ya. Ayo silakan berdiri semua. Oke, ikut musiknya karena ini agak cepat. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, ujung tanah air, utara ibu Indonesia. Oke, bagus, silakan duduk semuanya. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, setelah mengamati video pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi sifat-sifat merambat dengan lengkap. Kemudian yang kedua, setelah percobaan, siswa mampu menyajikan laporan tentang sifat-sifat merambat dengan sistematis. Setelah membaca teks tentang perambatan bunyi, siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Jadi hari ini kita akan melaksanakan 4 tujuan pembelajaran seperti yang terpampang di layar ini ya. Oke.
Nah, hari ini karena kita mau belajar mengenai bunyi yang merambat, Bu mau bertanya mengenai pelajaran yang sebelumnya. Masih ingat pelajaran mengenai alat musik tradisional di Indonesia? Toh? Pernah Bu ajarkan? Apa saja alat musik tradisional di Indonesia? Gendang, kecapi, seruling. Oke, bagus. Berarti masih ingat ya? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai berbagai bunyi yang sudah kalian sebutkan tadi. Bagaimana bunyi tadi bisa sampai ke telinga kalian. Sekarang coba perhatikan gambar. Nah, gambar apa ini? Gambar apa yang kalian lihat? Orang lagi bermain gendang. Iya, seorang bapak sedang bermain. Apakah kalian pernah melihat jenis alat musik seperti ini? Kalau pernah, kalian lihat di mana coba? Di YouTube. Berarti di HP ya? Di HP apa lagi? Di televisi. Berarti mana lagi? Laptop ya. Kalau orang menikah, tidak ada yang main gendang begitu di desa-desanya kalian? Sekarang mau bertanya tadi mengenai gendang tadi toh. Bagaimana bunyinya gendang? Oke, hampir mirip lah seperti itu. Kira-kira pas mengetuk itu gendang ada getaran tidak? Nah, sekarang pertanyaannya Ibu, bagaimana sampai suara gendang tadi ini sampai ke telinga kalian? Atau bagaimana sampai suaranya Ibu bisa kalian dengar di telinga? Ada yang tahu? Belum tahu. Oke, belum tahu. Jadi karena belum tahu, hari ini kita belajar bersama ya. Kita akan belajar mengenai dua muatan, yaitu muatan IPA tentang perambatan bunyi dan muatan bahasa Indonesia tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sekarang kita hendak membuat kelompok. Jadi hari ini Bu bantu kelompok 3 saja ya, 3 kelompok. Jadi setiap anak menghitung 1 sampai 3, mulai Rafli 1, Pain 2, Jepon 3, Hafifah 1 dan seterusnya ya, sampai 3. Oke, silakan mulai. 1, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2. Jadi ingat yang 1 silakan berdiri di sini, di samping meja situ. 1 di sana. Ayo, 1 di sana. Yang 2 di tengah, di situ di belakang kursi. Yang 3 di samping sini. Oke, baik. Kelompok sudah terbentuk. Jadi Ibu akan membagi bahan ajar di masing-masing kelompok bahan ajar masing-masing kelompok agak kasih merapat kursinya supaya bisa ya kasih merapat dengan baik. Kalian karena berempat dapat 2 kursinya. Agak merapat kursinya merapat ayo. Nah, silakan buka lembaran pertama. Di situ mengenai perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke, Ibu minta kelompok 1 yang mana kelompok 1? Kelompok 1 ini 2 ya? 3, oke. Silakan kelompok 2 bacakan apa itu gagasan pokok. Silakan baca. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Ya. Gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks. Oke, kelompok 3 perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok dan gagasan pendukung terletak pada fungsi setiap gagasan. Gagasan pokok merupakan inti dari paragraf, sedangkan gagasan pendukung adalah penjabaran dari gagasan pokok. Oke, nah
Kalian silakan perhatikan di situ bahan ajarnya. Baik gagasan pokok maupun gagasan pendukung dia selalu disajikan dalam bentuk kalimat dalam sebuah paragraf. Oke. Nah, kalimat yang mengandung gagasan pokok itu disebut apa? Kalimat yang mengandung gagasan pokok disebut kalimat apa? Kalimat utama. Kalimat yang mengandung gagasan pendukung disebut dengan Kalimat penjelas. oke, disebut dengan kalimat penjelas. Oke, baik. Nah, sekarang Ibu mau bertanya mengenai Ibu mau bahas mengenai cara menentukan gagasan pokok dalam sebuah paragraf. Kira-kira apa cara yang pertama kalau kamu mau menentukan gagasan pokok, apa langkah yang pertama? Membaca paragraf dengan saksama. Ya, betul, Jevon. Jelas yang kita lakukan yang pertama adalah kita membaca paragraf. Kita baca paragraf dengan teliti. Kemudian langkah keduanya apa? Langkah keduanya apa? Perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung terletak pada fungsi saat Oh, maksudnya perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung terletak pada fungsi ya. Ya, Ibu mengerti yang tadi ada dibaca toh? Kalau gagasan pokok merupakan inti paragraf, kalau gagasan pendukung merupakan kalimat penjelas. Nah, langkah yang kedua, kita menemukan kata yang paling banyak muncul dalam paragraf itu. Kata yang paling banyak muncul dalam paragraf atau kata yang paling mendominasi dalam sebuah paragraf. Kemudian yang ketiga apa? Menentukan satu kata yang paling cocok untuk dijadikan kalimat utama. Ya, kita menentukan satu kata yang paling cocok kita jadikan kalimat utama. Kemudian langkah terakhir apa? Gagasan pokok dalam kalimat utama. Kita menemukan gagasan pokok dalam kalimat utama. Sekarang coba lihat tunggu ya, lagi loading. Gambar yang pertama ini mengenai perambatan bunyi. Ada gambar apa di situ? Ya, ini coba dengar sesuatu. Nah, secara umum bunyi adalah sebuah getaran yang ada di udara. Bunyi adalah sebuah getaran yang ada di udara. Semua benda yang bergetar akan menghasilkan bunyi. Halaman kedua di bahan ajar kalian ya. Silakan buka. Nah, semakin kuat getaran sebuah benda, maka semakin besar bunyi yang dihasilkan. Semakin dekat jarak dengan sumber bunyi, maka bunyi yang akan didengar semakin besar. Nah, apa itu perambatan bunyi? Apa itu perambatan bunyi? Coba satu orang baca. Perambatan bunyi adalah cara bunyi merambat dengan berbagai media, yaitu melalui benda padat, benda gas, dan benda cair. Ya, perambatan bunyi adalah cara bunyi merambat dengan berbagai media, yaitu melalui benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, bunyi merambat melalui apa? benda gas. Benda gas itu adalah apa? Udara. Udara. Oke, bagus, baik. Benda gas itu udara. Jadi ini Bapak mau bercerita dengan ibu-ibu. Ini ibu-ibu bisa dengar suaranya melalui udara. Udara merambat melalui udara sehingga sampai ke telinganya ini ibu. Kemudian, oke. Sekarang aku mau tanya yang tadi kita mau lihat lagi kan, mengenai perambatan bunyi. Apa itu perambatan bunyi? Perambatan bunyi adalah cara bunyi merambat dengan berbagai media. ya, cara bunyi merambat melalui berbagai media. Ada berapa media yang digunakan untuk merambat? Ada berapa? 3 jenis apa saja? Benda melalui benda padat. Benda padat, Melalui benda cair dan melalui benda gas. Nah, kalau tadi contoh yang benda padat apa? Yang tadi kalian lihat di gambar. Contohnya apa yang melalui benda padat tadi? Apa? pipa. Ya, melalui pipa. Mendengar bunyi jam tangan arloji melalui pipa. Kemudian yang benda cair? Air. Ya, tadi ada anak yang mendengar
bunyi lewat air menggunakan apa tadi? Corong. Ya, yang ketiga tadi yang terakhir apa? Apa? Merambat melalui benda gas, yaitu melalui udara. Sekarang anak-anak coba kita nonton video perambatan bunyi. Perhatikan ya. Belajar tentang perambatan bunyi. Materi IPS 4 SD yang 1 Suprema 1. Cara benda menghasilkan bunyi. Alat musik tradisional di Indonesia sangat beragam. Alat musik tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Bunyi yang dihasilkan berasal dari benda yang bergetar dalam alat musik tersebut. Berikut cara memainkan alat musik beserta contohnya. Yang pertama, dipukul. Alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul, misalnya gong dan benda. Yang kedua, ditiup. Alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup, misalnya trompet dan seruling. Bunyi dapat merambat melalui 3 jenis media, yaitu benda padat, cair, dan gas. Namun, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa karena tidak memiliki media yang dapat merambatkan bunyi. Demikian penjelasan dari Ibu Guru. Terima kasih. Selamat belajar dan tetap semangat. Oke, tadi kalian sudah nonton video pembelajaran mengenai perambatan bunyi. Nah, tadi ada dibahas mengenai cara memainkan alat musik. Ada beberapa cara tuh. Ada berapa cara tadi? Ada 5 cara. Cara yang pertama apa? Dipukul. Ya, dipukul. Contohnya apa kalau yang dipukul? Bendang. Oke, pintar. Yang kedua? Ditiup. Ditiup. Contohnya yang ditiup? Seruling. Seruling. Yang ketiga? Di apa? Dipetik. Nah, contoh dipetik? Kemudian ada 3 cara bunyi merambat, yaitu melalui benda padat, cair, dan gas. Oke. Sekarang kita akan melakukan percobaan. Percobaan yang pertama yaitu bunyi merambat melalui benda padat. Jadi masing-masing kelompok tunjuk 2 orang perwakilannya untuk maju di depan, mempraktekkan apa yang sudah kita nonton tadi. Oke, silakan kelompok 1 yang mana? Siapa perwakilannya? Ray. Oke, ayo maju di depan. Raffi dengan Ray. Ada apa ini? Iya, 2 kaleng. Kita hubungkan dengan apa? Tali seutas benang. Oke, coba bicara yang satu tempelkan di telinga. Ya. Halo. Oke. Kedengaran tidak? Kedengaran. Silakan untuk kelompok 1. Ayo kelompok 2. Siapa yang kasih? Oke, ya. Kalau dia bicara ke telinga. Haris, apa? Sudah dapat dengar tidak? Ada. Oke, Tika, ayo. Ya, Halima dengan jempol. Ya. Oh, sudah dapat dengar? Oke. Silakan duduk. Nah, ini adalah contoh bunyi merambat melalui benda padat, yaitu melalui apa? Seutas tali atau seutas benang. Jadi bunyinya merambat melalui benang ini, melalui tali ini atau benang. Sekarang contoh yang kedua, bunyi merambat melalui benda cair. Nah, ini corongnya dimasukkan sini, telinganya ditempel ya. Kemudian bisa? Oke, baik. Ya, lanjut. Lalak, ayo lalak. Kelompok 3 lalak yang maju. Coba. Tempelkan telinga, ini tempelnya bukan rambut. Kedengaran? Oke.
bedakan tadi bunyi merambat melalui benda padat, mana yang suaranya lebih besar dengan merambat melalui benda cair? Jelas yang melalui benda padat. Kalau melalui benda cair suaranya agak lemah, agak kecil. Dan yang terakhir bunyi melalui benda gas, udara. Contohnya ibu bicara begini. Ibu bicara kalian bisa dengar tidak? Bisa. Bunyi atau suaranya ibu merambat melalui udara. Baik, sekarang ibu akan membagikan LKPD untuk kalian kerjakan masing-masing kelompok. Ibu harap kalian bekerja sama ya. Jangan hanya satu orang yang aktif, semuanya supaya nilainya jadi bagus. Oke, ini LKPD untuk kelompok 3, LKPD untuk kelompok 2, ini LKPD untuk kelompok 1. Nah, di situ ibu pinjam dulu ya. Sambil dibuka. Coba buka halaman pertama. Oke, di situ ada LKPD IPA ya. Nanti di situ silakan ditulis nama kelompoknya, kemudian nama-nama anggota kelompok. Nah, di situ ada laporan hasil percobaan. Percobaan yang tadi kita buat, silakan laporkan di situ tadi toh. Tadi percobaan melalui benda padat, melalui benda cair dan melalui benda gas. Bisa ini ada LKPD IPA? Bisa? Ada pertanyaan? Coba lihat dulu LKPD-nya. Coba. Ada pertanyaan? Ada? Tidak ada. Oke, silakan mulai. Silakan kerjakan. Ayo. Sudah kelompok 1? Sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Nah, sekarang siapa yang ditunjuk untuk tampil di depan? Siapa? Kelompok 2? Pain. Kelompok 3? Jepon. Kelompok 1 siapa? Ray. Oke, silakan kalian bertiga maju di depan. Silakan kalian bertiga maju di depan. Ya. Karena Ray kelompok 1 berarti Ray yang lebih dulu baca hasilnya ya. Perkenalkan dulu baru membacakan nama. Kenalkan, nama saya Ray. Saya dari kelompok 1 Ya. dan saya akan membacakan Hasil diskusi. diskusi kami. Iya. LKPD IPA. Nama kelompok 1, nama-nama anggota kelompok Natalia, saya, Ipa, dan Api. Oke. Perambatan bunyi melalui benda padat. Contoh kegiatan: bermain telepon kaleng yang ditarik menggunakan benang. Benang termasuk benda padat sehingga dapat merambatkan bunyi. Oke. Perambatan bunyi melalui benda cair. Yang lain menyimak ya. Contoh kegiatan: mendengarkan bunyi ketukan batu tapi tidak terlalu keras melalui corong yang dimasukkan ke dalam air. Air termasuk benda cair sehingga dapat merambatkan bunyi. Perambatan bunyi melalui benda gas. Contoh kegiatan: mendengarkan suara teman di kelas karena ada udara yang membantu merambatkan bunyi. Udara termasuk benda gas sehingga merambatkan bunyi. Oke, itu tadi LKPD IPA dari kelompok 1. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Atau menurut kalian sudah benar tadi yang dilaporkan? Kegiatan tadi sudah benar? Sudah. Oke, silakan kelompok 2. Iya. Perkenalkan, nama saya Pain dari kelompok 2. Saya akan membaca hasil diskusi. Nama anggota kelompok Pain, Paris, Egi, dan Joy. Laporan hasil percobaan. Perambatan bunyi melalui benda padat. Contoh kegiatan: bermain telepon kaleng yang dihubungkan dengan benang adalah benda padat yang berfungsi merambatkan bunyi. Perambatan bunyi melalui benda cair. Contoh kegiatan: mendengar bunyi ketukan batu melalui corong yang dimasukkan ke dalam air. Perambatan bunyi melalui benda gas. Contoh kegiatan:
mendengarkan ibu guru bercerita karena ada udara yang membantu menangkap bunyi. Oke, ini sama kan? Tadi seperti yang dilaporkan. Berarti ya, percobaannya sesuai dengan laporan yang dibuat. Oke, silakan kelompok terakhir 3. Perkenalkan, nama saya Jepon, saya mewakili kelompok 3 dan saya akan membacakan hasil diskusi kami. LKPD IPA. Nama kelompok 3. Nama-nama anggota kelompok Jepon, Halimah, Clara. Perambatan bunyi melalui benda padat. Contoh kegiatan: bermain telepon kaleng dihubungkan dengan benang. Bisa mendengarkan suara teman karena ada benang yang bisa merambatkan bunyi. Benang termasuk benda padat. Perambatan bunyi melalui benda cair. Contoh kegiatan: mendengarkan bunyi melalui corong yang dimasukkan ke dalam air dan dari luar ember diketuk menggunakan batu. LKPD Bahasa Indonesia. Ya. Tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks. Perambatan bunyi di bawah ini. Secara umum, bunyi adalah sebuah getaran yang ada di udara. Semua benda yang bergetar akan menghasilkan bunyi. Semakin kuat getaran sebuah benda, maka akan semakin besar bunyi yang dihasilkan. Semakin dekat jarak dengan sumber bunyi, maka bunyi yang didengar akan semakin besar. Ya, perhatikan. Bunyi bisa terdengar sampai di telinga kita karena adanya perambatan. Perambatan bunyi melalui benda padat, benda cair, dan benda gas. Oke, silakan menentukan gagasan pokoknya. Pain. Gagasan pokok. Secara umum, bunyi adalah sebuah getaran yang ada di udara. Gagasan pendukungnya 1, 2. Gagasan pendukung 1. Oke. Ayo semua teman-teman tepuk tangan untuk. Oke, silakan duduk ke kelompok kalian masing-masing. Oke. Kenapa Ibu suruh kalian tepuk tangan? Karena mereka berani tampil di depan. Siapa berani tampil? Bisa? Bisa. Oke, bisa. Tadi yang kalian laporkan sudah sesuai dengan percobaan yang dilakukan di depan. Kira-kira tadi sesuai dengan percobaan, sudah lihat video pembelajaran, sudah nonton tayangan di PowerPoint tadi di layar. Kira-kira kesimpulannya apa mengenai perambatan bunyi? Ayo, bunyi merambat berarti melalui Benda, ya, silakan coba Jepon. Bunyi merambat. benda padat, benda cair, dan benda gas. Oke, contoh kegiatannya apa tadi? Contoh kegiatannya apa tadi kalau melalui benda padat? Bermain telepon kaleng yang dihubungkan dengan benang. Iya. Adalah benda padat yang berfungsi merambatkan bunyi. Oke, betul. Bermain telepon kaleng karena ada benang yang berfungsi merambatkan bunyi. Yang melalui benda cair apa yang tadi kita lakukan? Air. Iya. Melakukan apa tadi? Air. Mendengarkan bunyi ketukan batu melalui corong yang Iya. dihasilkan ke dalam Air. Oke, kalau melalui benda gas seperti Ibu bicara sekarang toh. Nah, sekarang terakhir kita akan mengerjakan soal evaluasi. Sekarang karena kamu sudah selesai belajar, Ibu akan mengevaluasi melalui beberapa soal. Mau lihat kalau kalian memang benar-benar sudah paham. Ini dikerjakan secara perorangan ya. Silakan tulis nama. Oke, di situ coba perhatikan untuk menjawab soal nomor 1, 2. Silakan dibaca mengenai Indonesia memiliki kekayaan keragaman. Soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke? Silakan dikerjakan. Oke, sudah soal evaluasi? Ibu kumpulkan. Nanti Ibu periksa sebentar ya. Oke. Nah, kita
silakan menutup pembelajaran hari ini. Oke, silakan duduk Joy. Oke, sebelum ibu tutup, ibu mau tanya mengenai kira-kira apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Gagasan pokok menurut kalian, gagasan pokok itu apa? Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Kemudian gagasan pendukung itu apa? Gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks. Ya itu betul, gagasan pokok, gagasan pendukung. Kemudian apa lagi yang dipelajari tadi? Perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Iya, terletak di Fungsinya. Kalau gagasan pokok adalah inti dari apa? Gagasan pokok adalah inti dari Paragraf. Paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah penjabaran dari gagasan pokok. Oke, tadi sudah muatan bahasa Indonesia, cabut kalau muatan IPA, ada yang bisa kasih kesimpulan? Perambatan bunyi adalah apa? Perambatan bunyi adalah cara bunyi merambat dengan berbagai media. Ya, melalui 3 media, yaitu media benda, kemudian ya, melalui benda padat, melalui benda cair dan benda gas. Nah, mengenai pembelajaran hari ini, apakah ada kesulitan yang kalian temukan tadi sementara belajar? Tidak ada. Kira-kira pembelajaran hari ini apa yang membuat kalian senang belajar hari ini? Yang apa? Kita bisa tahu ada 3 cara merambat dengan berbagai media, yaitu benda padat, benda gas, dan benda cair. Ya, dengan melakukan tadi ya benar ya Fon. Dengan melakukan tadi percobaan. Tugasnya kalian di rumah bisa aku kasih tugas? Bisa. Silakan kalian melakukan percobaan dengan orang tua. Percobaan perambatan bunyi melalui benda padat, benda cair dan benda gas. Kemudian kalian ceritakan di depan kelas, ceritakan kepada teman-teman maupun ibu guru. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Jaga kesehatan, kemudian jangan lupa belajar di Rumah. Oke, sebelum kita menutup, kita akan berdoa. Minta yang pimpin doa. Oke, silakan Pai. Maju, kita pimpin doa dulu. Ayo, di depan. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Ayo berdoa semuanya. Bapa kami di surga, dikuruskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Amin. Amin. Oke, silakan dulu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.